Kurang 5 menit menjelang tengah malam di tanggal 6 Juli tahun 2008, layanan darurat 110 negara Cina menerima panggilan telepon dari seorang pria anonim yang melaporkan bahwa dia mendengar suara wanita yang meminta tolong. 2 petugas polisi dikirim ke lokasi yang disebutkan, namun setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan, tidak ada hal ganjil yang mereka temukan. Mereka menyimpulkan bahwa panggilan telepon sebelumnya hanyalah perbuatan orang iseng dan memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah dan semoga semua yang kalian kerjakan mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Jam 5 pagi di tanggal 7 Juli tahun 2008, seorang petugas kebersihan gedung apartemen Jinsen memulai rutinitas pekerjaannya seperti biasa, menyapu dan mengepel lantai setiap koridor apartemen termasuk juga membersihkan bagian tangga. Namun saat sedang membersihkan tangga di antara lantai 4 dan lantai 5, petugas kebersihan ini menemukan sesosok tubuh wanita yang tergeletak berlumuran darah. Sontak dia berteriak ketakutan. Tak lama kemudian, petugas keamanan gedung datang ke sumber suara, dan sama dengan si petugas kebersihan tadi, si petugas keamanan juga terkejut manakala melihat sesosok tubuh wanita muda tergeletak di atas genangan darahnya sendiri. Dari apa yang tampak, wanita itu sepertinya bukan warga lokal, melainkan warga negara asing, entah ekspatriat, atau hanya sedang berwisata di negara Cina. Si petugas keamanan langsung menelpon layanan darurat 110 dan melaporkan temuan tersebut. Beberapa menit kemudian, polisi tiba dan langsung mengamankan TKP. Korban selanjutnya diidentifikasi sebagai Diana O'Brien, seorang model berusia 23 tahun berkebangsaan Kanada, yang berasal dari Salt Spring Island, British Columbia. Diana bekerja di JH Model Agency, dan sudah berada di Cina sejak tanggal 24 Juni tahun 2008. Dia tinggal di apartemen Jinsen Unit 602 yang merupakan akomodasi yang disewakan oleh agensinya. Rencananya, Diana hanya akan berada di kota Shanghai selama 3 bulan saja dan menjalani pekerjaan yang sudah dijadwalkan oleh JH Model Agency. Setelah mengevakuasi jasad Diana, polisi melakukan pemeriksaan terhadap TKP tangga dan unit apartemen korban, di mana polisi menemukan bahwa pintu dan jendela balkon dalam keadaan tidak terkunci dan tidak dalam kondisi rusak, mengindikasikan bahwa pelaku mengenal korban, atau setidaknya, pelaku diizinkan masuk oleh korban. Sisi apartemen dalam kondisi berantakan, dan ada beberapa jejak darah di lantai. Petugas security gedung apartemen Jinsen mengkonfirmasi bahwa tadi malam Diana masuk ke bangunan itu sendirian sekitar jam 10 malam lewat 50 menit di tanggal 6 Juli. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara pertengkaran antara pria dan wanita di lorong apartemen lantai 6 sekitar jam 11.30 malam. Namun mereka tidak terlalu mempedulikan keributan tersebut, karena sesaat kemudian, situasi menjadi hening kembali. Charlotte Wood, teman sekamar Diana yang juga berprofesi sebagai model, membantu polisi untuk menginventaris barang-barang milik Diana. Berdasarkan keterangan model asal Inggris ini, barang milik Diana yang hilang adalah sebuah koper besar, laptop MacBook, kamera digital, 2 handphone, 3 cincin, beberapa pakaian dan mungkin juga uang tunai yang tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya. Charlotte mengaku bahwa di malam itu dia tidak pulang ke apartemen, karena ada pekerjaan dengan beberapa model lain, jadi dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada Diana. Charlotte juga menyebutkan bahwa teman sekamarnya itu punya kebiasaan tidak mengunci pintu dan jendela, jadi setiap malam, Charlotte lah yang memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci sebelum mereka tidur. Gadis ini merasa bersalah, andai saja malam itu dia pulang ke apartemen, Diana mungkin masih hidup. Alibi Charlotte berhasil diverifikasi sehingga namanya pun dicoret dari daftar potensi tersangka. Pemeriksaan ahli forensik menetapkan bahwa Diana meninggal karena kehabisan darah, akibat beberapa luka tusuk yang tembus hingga ke organ dalam tubuhnya. Waktu kematiannya diperkirakan antara tanggal 6 Juli tahun 2008 sekitar jam 11.30 malam, hingga dini hari di tanggal 7 Juli tahun 2008. Pada tubuh Diana, ditemukan beberapa luka defensif yang mengindikasikan bahwa dia melakukan perlawanan saat diserang oleh pelaku. Sebagai info, pada bulan Agustus di tahun yang sama, Beijing ditunjuk menjadi kota tuan rumah Olimpiade 2008, yang mana itu hanya berjarak 1 bulan setelah kematian Diana.
Kematian seorang warga negara asing di kota Shanghai, kota yang secara internasional terkenal sangat aman, dapat berdampak buruk bagi reputasi keamanan para warga negara asing yang nanti akan mendatangi venue-venue pertandingan di kota Beijing, atau mungkin berwisata ke kota-kota lain di Cina termasuk Shanghai. Belum apa-apa, kasus ini sudah menarik perhatian media berita lokal dan internasional, membuat polisi Shanghai harus ekstra kerja keras untuk menangkap pelaku. Ditambah lagi, Konsulat Kanada di Shanghai juga mendesak kepolisian kota Shanghai untuk segera menangkap pembunuh Diana O'Brien. Kepolisian kota Shanghai langsung membentuk tim investigasi khusus dan menempatkan puluhan detektif ke dalam tim ini. Ayah Diana yang bernama Michael O'Brien menerima info kematian putrinya di hari yang sama. Dalam sebuah wawancara dengan media berita Kanada, dia berkata bahwa putrinya seorang gadis yang cantik, polos, dan memiliki sifat yang lemah lembut. Diana datang ke Cina hanya untuk mengejar mimpi dan karirnya di dunia modeling. Dia tidak pernah terlibat dalam masalah ilegal apapun, atau melanggar hukum seumur hidupnya. Jadi sangat disesalkan kalau hidupnya berakhir seperti itu. Pada sekitaran tahun 2008, industri fashion di Kanada memang sedang mengalami penurunan. Karena sepinya pekerjaan untuk peragaan busana dan pemotretan, banyak model Kanada yang merantau ke negara lain. Contohnya Diana O'Brien, yang kebetulan menerima tawaran kontrak kerja selama 3 bulan dari JH Model Agency di Shanghai. Namun setelah beberapa hari tiba di Shanghai, Diana mengirim email ke salah satu temannya di Kanada dan mengeluh bahwa dia tidak senang dengan pekerjaannya. Ternyata JH Model Agency tak hanya menugaskannya dan model-model lain untuk berjalan di peragaan busana atau pemotretan di majalah, melainkan harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat promosional. Misalnya, dia pernah ditempatkan di sebuah mall untuk membagikan brosur produk mobil layaknya seorang SPG. Di lain hari, dia dikirim ke sebuah klub malam dan harus mempromosikan produk minuman keras. Diana juga berkata kepada temannya itu bahwa dia ingin segera menyelesaikan kontrak kerja 3 bulannya dan pulang lagi ke Kanada. JH Model Agency memberikan keterangan kepada detektif polisi bahwa Diana tiba di Shanghai pada tanggal 24 Juni tahun 2008 dan langsung dikirim ke Provinsi Yunnan untuk sebuah acara. Jadi Diana tidak terlalu banyak waktu luang untuk bergaul atau bersantai selama 2 minggu terakhir ini. Meski demikian, pihak agensi tidak bisa memastikan apa kegiatan yang dilakukan para model mereka di luar pekerjaan. Biasanya, para model asing memiliki penghasilan kurang dari $1.000 per bulan. Jadi mereka seringkali mengambil pekerjaan sampingan di luar kontrak mereka dengan agensi untuk menghasilkan uang tambahan. Penghasilan dari pekerjaan ini bisa mereka kantongi seutuhnya tanpa harus membayar komisi kepada pihak agensi. Polisi kemudian memeriksa akun sosial media Diana, yang mana hampir semua kontak adalah teman-teman Diana di masa sekolah dulu di Kanada. Tak satu pun yang berasal dari Shanghai atau Cina, tapi Diana punya teman yang tinggal di Italia, Perancis, Singapura, dan beberapa teman dari negara-negara lainnya. Tak satu pun dari mereka yang keturunan etnis Cina, dan tak satu pun dari mereka yang baru-baru ini datang ke Cina. Kekasih Diana yang berusia 32 tahun, Joe Berry, berkata pada wartawan bahwa mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Mereka sempat bicara via telepon sehari sebelum Diana dibunuh, di mana Diana bercerita walaupun dia tidak nyaman dengan pekerjaannya, Diana merasa aman tinggal di kota Shanghai. Meski demikian, Diana lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dalam apartemen saat tidak bekerja. Diana tidak menggunakan narkoboy, tidak suka minum atau dugem, tidak juga memiliki kebiasaan buruk lainnya. Jadi menurut Joe Berry, satu-satunya kemungkinan motif yang menyebabkan kematian Diana adalah perampokan. Kembali ke investigasi polisi di Shanghai, seorang penghuni gedung apartemen Jinsen memberikan keterangan bahwa pada tanggal 6 Juli sekitar jam 11 malam, dia keluar dari bangunan tersebut untuk membuang sampah. Namun saat dia masuk lagi ke gedung, seorang pria muda berpakaian serba hitam dengan sepatu putih mengikutinya masuk ke dalam bangunan. Petugas keamanan kemudian mengkonfirmasi bahwa pemuda itu bukanlah penghuni gedung Jinsen. Si petugas security saat itu berpikir bahwa si pemuda asing tersebut adalah orang yang kenal atau kerabat si penghuni yang membuang sampah, jadi dia tidak menahan atau memeriksa pemuda itu. Detektif lalu ingat dengan keterangan Charlotte, teman Diana, yang berkata bahwa Diana sangat ceroboh, jarang mengunci pintu dan seringkali tidak langsung menutup pintu saat dia baru pulang dari luar. Charlotte bahkan sudah sering mengingatkan Diana bahwa tindakannya itu tidak aman. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV gedung apartemen dan memfokuskan penyelidikan terhadap pemuda asing yang dimaksud.
Pada tanggal 6 Juli tahun 2008 jam 11 malam lewat 47 menit, rekaman kamera CCTV gedung memperlihatkan sesosok pria menggunakan pakaian serba hitam dan ada sedikit robek di bagian belakang bajunya. Catatan waktu di mana pria misterius itu masuk dan keluar dari gedung Jinsen, sesuai dengan perkiraan waktu kematian Diana. Akan tetapi, saat pria itu keluar dari gedung, dia tidak terlihat membawa barang apapun dan tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja merampok. Alhasil di awal investigasi, pria misterius ini tidak terlalu diperhatikan oleh detektif. Detektif lalu memperluas radius pemantauan kamera CCTV dan memperpanjang rentang waktu pemantauan, dan benar saja, pada tanggal 7 Juli tahun 2008 jam 3 lewat 57 dini hari, pria yang sama dengan pakaian serba hitam, terekam oleh kamera CCTV jalan yang menghadap ke arah gedung Jinsen, di mana dia terlihat mengendarai sepeda mendekati gedung Jinsen dan pergi lagi. 9 menit kemudian, dia melewati kamera CCTV dengan memegang botol air minum dan berjalan menuju gedung Jinsen, dan pada jam 4 lewat 37 menit, dia terlihat keluar dari gedung Jinsen dengan membawa sebuah tas koper besar yang diduga itu adalah tas koper milik Diana. 2 menit kemudian, kamera CCTV lain merekam pria itu yang sedang menghentikan sebuah taksi dan pergi meninggalkan area gedung Jinsen. Charlotte kemudian mengkonfirmasi bahwa tas koper itu memang benar milik Diana. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa mereka sudah menemukan tersangka utama dalam kasus pembunuhan Diana, dan mulai mengerahkan pencarian terhadap pria ini. Selama 2 hari, polisi menyisir kawasan di sekitar gedung Jinsen dan menanyai warga lokal terkait identitas pria misterius berpakaian serba hitam, sambil berupaya menemukan keberadaan sepeda yang digunakan pria itu saat dia pertama kali terekam kamera CCTV. Rupanya upaya polisi tak membuahkan hasil, namun keesokan harinya di tanggal 9 Juli tahun 2008, polisi berhasil melacak supir taksi yang disetop oleh pelaku pada dini hari di tanggal 7 Juli. Si supir taksi memberikan keterangan bahwa dia menurunkan penumpang itu di suatu lokasi, tapi ada satu info penting yang berhasil didapat oleh polisi. Menurut si supir taksi, pria itu berbicara menggunakan aksen khas dari Provinsi Anhui. Polisi lanjut menyisir lokasi yang disebutkan oleh supir taksi, dan fokus mencari info terkait seorang pria yang berasal dari Provinsi Anhui, yang mungkin sudah meninggalkan Shanghai. Malam harinya masih di tanggal yang sama, 2 petugas polisi memasuki sebuah kedai teh di Jalan Zhaohua, yang ternyata, karyawan di kedai itu mengenali pria di foto yang ditunjukkan oleh polisi. Menurut karyawan ini, pria misterius itu adalah Chen Zipeng, mantan karyawan di kedai teh tersebut. Zipeng berasal dari kota Langxi yang berada di Provinsi Anhui. Selanjutnya diketahui bahwa Zipeng sudah berhenti kerja sejak tanggal 20 Juni tahun 2008. Si karyawan ini ingat bahwa dulu Chen Zipeng pernah bercerita bahwa sebelum ke kota Shanghai, dia tinggal bersama seorang sepupu di kota Huzhou, Provinsi Zhejiang. Seorang pria yang diakui sebagai sepupu itu juga pernah mengunjungi Zipeng di kedai teh, dan mereka berdua ngobrol menggunakan dialek Anhui dan menyebut nama kota Langxi beberapa kali. Si sepupu ini dikatakan bekerja di sebuah konveksi pakaian anak di kota Huzhou. Detektif berasumsi bahwa si pelaku adalah warga asli kota Langxi, jadi mereka menghubungi kepolisian kota tersebut dan meminta data atas nama Chen Zipeng. Namun anehnya, nama Chen Zipeng tidak ada di database kota Langxi. Dengan kata lain, selama bekerja di kedai teh, Chen Zipeng sejatinya adalah nama palsu. Tim investigasi kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu tim pergi ke kota Langxi dan menelusuri identitas asli Chen Zipeng, sementara tim satunya lagi pergi ke kota Huzhou untuk mencari sepupu Chen Zipeng yang bekerja di konveksi pakaian. Tim yang berangkat ke kota Langxi tidak menghasilkan progres apapun, karena ada begitu banyak warga Langxi yang merantau dan bekerja ke kota lain, jadi sangat sulit untuk menemukan identitas asli Chen Zipeng, dan tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akan tetapi di kota Huzhou, dengan bantuan dari polisi lokal, tim kedua berhasil mendapatkan informasi penting. Awalnya mereka juga sempat pesimis, karena di kota Huzhou, ada lebih dari 1.000 orang asal kota Langxi, yang bekerja di beberapa konveksi atau pabrik pakaian anak, tapi mereka memutuskan untuk tetap menanyai para pekerja itu satu persatu. Beruntungnya, di awal-awal wawancara, ada seorang pekerja yang mengaku kenal dengan Chen Zipeng, dan berkata bahwa pemuda itu sering nongkrong di warnet. Menggunakan alasan inspeksi rutin terkait antisipasi kebakaran, polisi mendatangi 40 warnet yang berada di sekitar pabrik, tapi mereka tidak berhasil menemukan Chen Zipeng yang dimaksud.
Ketika para detektif ini sudah mulai hilang harapan, pada malam hari di tanggal 10 Juli tahun 2008, tiba-tiba seorang polisi yang bertugas di pos tak jauh dari sebuah pabrik pakaian anak, menghubungi detektif dan berkata bahwa dia kenal dengan Chen Zipeng. Menurut polisi ini, Chen Zipeng memang pernah bekerja di pabrik tak jauh dari kantornya sekitar 2 tahun yang lalu, tapi seorang sepupunya masih bekerja di pabrik itu hingga sekarang. Tim investigasi bergegas mendatangi alamat yang diberikan oleh si polisi lokal, dan berhasil bertemu dengan 4 orang yang berasal dari kota yang sama dengan Chen Zipeng. Salah satu dari 4 orang itu memang benar adalah sepupu Chen Zipeng. Dari mereka terungkaplah bahwa nama asli pemuda itu adalah Chen Jun, warga asli kota Shizi yang merupakan distrik dari kota Langxi, dan Chen Jun ternyata baru berusia 18 tahun. Namun demikian, 4 orang ini mengaku bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dengan Chen Jun. Setelah mengetahui nama asli orang yang mereka cari, tim investigasi di kota Huzhou langsung berkabar dengan tim investigasi yang berada di kota Langxi. Petugas yang berwenang mengelola data penduduk, membenarkan bahwa memang ada warga mereka yang bernama Chen Jun, dan kebetulannya lagi, baru saja kemarin pemuda ini mendatangi kantor mereka dan mengajukan permohonan pembuatan KTP, dan rencananya besok pagi di tanggal 11 Juli tahun 2008, Chen Jun akan datang lagi ke kantor untuk mengambil KTP-nya. Dini hari di tanggal 11 Juli tahun 2008, tim investigasi bekerja sama dengan kepolisian kota Langxi menyusun rencana untuk menjebak Chen Jun. Puluhan polisi disiagakan di dalam maupun di luar kantor, bahkan ada juga yang berjaga di beberapa titik di jalanan sekitar kantor menunggu Chen Jun datang masuk ke perangkap. Benar saja sesuai prediksi, pada jam 7 pagi lewat 55 menit, Chen Jun mendatangi kantor polisi dan langsung disergap ketika dia sudah berada di dalam. Chen Jun tidak melakukan perlawanan, dan dengan cepat mengakui kejahatannya yang telah membunuh Diana. Lalu apakah Chen Jun mengenal Diana, dan apa motif perbuatannya? Chen Jun lahir pada tahun 1990 di kota Shizi, berasal dari keluarga miskin dan hanya tinggal bersama ibunya saja yang berperan sebagai orang tua tunggal. Dia hanya lulusan SD, dan mulai bekerja di pabrik pakaian anak sejak usia 16 tahun, mengikuti jejak sepupunya dan beberapa remaja lain dari kampungnya. Chen Jun masih di bawah umur saat dia mulai bekerja di pabrik, gajinya sangat kecil dan beban kerjanya terlalu besar. Alhasil 2 tahun kemudian, Chen Jun memutuskan untuk berhenti kerja dan pindah ke kota Shanghai. Shanghai adalah kota yang lebih modern dan menawarkan banyak peluang. Chen Jun remaja, berharap bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih layak, sekaligus dia bisa menikmati hidup yang lebih seru di kota besar ini. Pada bulan Januari tahun 2008, Chen Jun yang belum genap 18 tahun, mulai bekerja di sebuah kedai teh di Shanghai. Pekerjaannya dirasa tidak terlalu berat, dan gajinya sedikit lebih banyak daripada gajinya dulu di pabrik. Namun demikian, Chen Jun mulai memiliki kebiasaan baru yang sangat boros, di mana dia menghabiskan banyak uangnya untuk membeli rokok dan nongkrong di warnet selama berjam-jam. Gajinya tentu tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran tersebut di samping kebutuhan pokoknya untuk makan dan tempat tinggal. Pada tanggal 20 Juni tahun 2008, Chen Jun akhirnya menyerah untuk bekerja mencari uang di kota Shanghai dan ingin pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi, Chen Jun tidak langsung pulang kampung dan malah terus menghabiskan sisa uangnya di warnet, sampai akhirnya dia benar-benar tidak punya uang lagi untuk makan dan untuk membeli tiket kereta api. Dia memutuskan mengambil jalan pintas agar bisa mendapatkan uang untuk ongkos pulang. Chen Jun mencoba keberuntungannya pada gedung apartemen Jinsen yang lokasinya tak jauh dari tempat kerjanya dulu. Pada jam 11 malam di tanggal 6 Juli tahun 2008, Chen Jun mengantongi pisau lipat berjalan menuju gedung tersebut, yang secara kebetulan, ada seorang penghuni keluar dari gedung untuk membuang sampah. Dia berjalan santai mengikuti orang itu seolah-olah dia adalah penghuni gedung Jinsen juga. Chen Jun berjalan melewati satu persatu lantai, naik dari satu lantai ke lantai berikutnya, hingga dia tiba di lantai 6 dan melihat bahwa pintu pada unit 602 dalam kondisi sedikit terbuka, dan itu adalah unit apartemen Diana dan Charlotte. Chen Jun membuka pintu tersebut perlahan-lahan. Setelah memastikan tak ada seorang pun di ruang depan, dia mulai mencari barang berharga untuk dicuri dan berniat langsung kabur. Di atas meja di sudut ruangan, Chen Jun melihat satu unit laptop MacBook. Segera dia melangkah ke meja itu. Namun tiba-tiba, Diana keluar dari kamar dan memergokinya.
Diana mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Chen Jun yang panik membalas dengan bahasa Mandarin dan meminta wanita itu untuk memberinya uang. Diana tidak mengerti perkataan Chen Jun, tapi dia paham situasi itu dan membuat gestur bahwa dia tidak punya uang. Chen Jun di antara rasa panik dan tidak sabar, mengeluarkan pisau lipatnya, menyandera Diana menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menempelkan ujung pisau lipat ke dada Diana. Diana yang ketakutan memberontak dan berteriak minta tolong. Chen Jun semakin panik dan spontan menusukkan pisau itu ke dada Diana. Dalam kondisi terluka, Diana berhasil meloloskan diri dan berlari keluar dari unit apartemennya. Chen Jun bergegas mengejar Diana karena takut kalau aksinya didengar oleh tetangga. Ketika Diana berada di tangga menuju lantai 4, Chen Jun berhasil menangkapnya dan kembali menghujani tubuh Diana dengan tikaman. Chen Jun memeriksa kantong celana Diana dan menemukan beberapa lembar uang kertas yuan. Dia mengambil uang tersebut lalu kabur melarikan diri begitu saja. Setelah keluar dari gedung Jinsen, Chen Jun berpikir apakah wanita bule tadi sudah mati atau masih hidup. Kembali lagi ke dalam gedung sangat beresiko, jadi Chen Jun putuskan untuk menelpon polisi dan membiarkan mereka yang memeriksa keadaan di dalam. Jadi orang yang menelpon layanan darurat 110 sejatinya adalah Chen Jun sendiri. Tapi karena dia tidak memberikan info yang akurat, alhasil polisi tidak menemukan apa-apa dan meninggalkan gedung Jinsen. Dari kejauhan, Chen Jun melihat polisi datang dan pergi. Dia simpulkan bahwa wanita asing itu pasti sudah tewas, dan belum ada orang lain yang menemukan jasadnya. Tapi uang yang dia ambil tadi jumlahnya sangat kecil, tidak cukup untuk beli tiket kereta api, jadi Chen Jun putuskan untuk masuk lagi ke gedung Jinsen. Tidak diketahui bagaimana caranya Chen Jun sekali lagi masuk ke gedung tanpa diketahui oleh petugas keamanan, yang pasti dia berhasil kembali ke unit 602, mengambil laptop, kamera digital, HP, cincin, beberapa lembar pakaian dan uang, lalu semua barang itu dia masukkan ke dalam tas koper milik korbannya, lalu pergi meninggalkan gedung Jinsen. Dari sana, dia naik taksi dan turun di kawasan tak jauh dari tempat kerjanya dulu. Kemudian Chen Jun berganti ke taksi lain dan pergi menuju stasiun kereta api. Dari Shanghai, Chen Jun pergi ke kota Huzhou untuk menjual laptop curiannya ke beberapa teman kerjanya dulu di pabrik, kemudian dia lanjutkan lagi perjalanan pulang ke kota Langxi. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, polisi berhasil menemukan semua barang milik Diana, termasuk juga pisau lipat yang Chen Jun gunakan di malam itu. Laptop MacBook yang sudah dijual juga berhasil disita kembali dari teman Chen Jun. 4 bulan kemudian, pada tanggal 17 November tahun 2008, Chen Jun didakwa atas pasal perampokan yang diperberat dengan pembunuhan. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi pemuda 18 tahun ini. Tanpa bermaksud untuk membela perbuatan Chen Jun, saya sedikit bingung dengan peraturan atau hukum di Cina ini. Pemuda yang baru berusia 18 tahun dengan kejahatan pembunuhan tingkat 2, ternyata tetap saja tidak bisa lolos dari hukuman mati. Namun saya acungkan jempol untuk kepolisian kota Shanghai. Investigasi kasus ini dimulai pada tanggal 7 Juli dengan petunjuk yang nyaris gelap gulita. Ternyata dalam waktu 4 hari saja, pelaku pembunuh Diana O'Brien sudah berhasil diringkus. Media Kanada di kemudian hari melaporkan bahwa Chen Jun menerima pembatalan hukuman mati. Yang ironisnya, hal ini terjadi berkat pengampunan dari orang tua Diana. Deborah O'Brien, ibu Diana, merasa kasihan dan prihatin dengan latar belakang hidup Chen Jun yang sangat keras sejak kecil. Menurut Deborah, Chen Jun bukanlah orang jahat. Dia lahir di keluarga miskin dan kurang kasih sayang orang tua. Alih-alih menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA, Chen Jun malah bekerja di pabrik di usia yang masih sangat muda, menjadi korban eksploitasi pengusaha yang memanfaatkan anak di bawah umur sebagai tenaga kerja murah. Namun apapun itu alasan atau latar belakangnya, tetap saja perbuatan Chen Jun tidak bisa dibenarkan. Masih banyak orang lain yang hidupnya susah dan tidak berpendidikan, tapi mereka tidak memilih untuk menjadi pencuri dan pembunuh. Diana, yang baru 3 tahun merintis karir sebagai model, berniat untuk segera meninggalkan Shanghai, bukan karena dia rindu dengan pacarnya di Kanada, tapi karena dia menginginkan kontrak dari agensi lain di kota Milan. Agensinya di Kanada berkata bahwa dia harus mengambil kontrak Shanghai terlebih dahulu untuk meningkatkan karir internasionalnya, dan kemungkinan besar setelah kontraknya di Shanghai berakhir, kontrak baru dari kota Milan sudah ada. Namun apa yang terjadi kemudian? JH Model Agency memperlakukannya secara tidak profesional.
Alih-alih memberikan pekerjaan di fashion show atau pemotretan di majalah, JH Model Agency malah memanfaatkan para model asing untuk melakukan pekerjaan lain di luar bidang mereka. Selain itu, diketahui kemudian bahwa Diana masuk ke Cina menggunakan visa turis, bukan visa kerja sebagaimana mestinya. Setelah kasus pembunuhan Diana, kantor JH Model Agency dilaporkan sudah tutup dan tidak lagi beroperasi. Sebuah media Kanada melaporkan bahwa di hari kedua setelah Diana tewas, tidak ada seorang pun yang mengangkat telepon di kantor JH Agency, dan ketika wartawan mendatangi kantor JH Agency sesuai dengan alamat yang tercantum di website, seorang pria mengaku bahwa dia pemilik properti itu, dan berkata bahwa dia tidak pernah tahu tentang JH Model Agency. Tak lama kemudian, website itu pun menghilang dari internet. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.